Halo, selamat malam teman-teman semua. Oke, boleh on cam ya, teman-teman ya. Oke, yuk. Oke, thank you Harper. Daniel sama Altaf mungkin boleh on cam juga ya, teman-teman ya. Oke, Daniel, Altaf, yang lainnya boleh on cam. Altaf, oh Altaf lagi nggak bisa. Daniel, oke, sip. Oke, selamat datang teman-teman. Selamat datang di kelas hari ini ya, teman-teman semua ya. Jadi seperti biasa teman-teman, kita akan conduct kelas kita ya di setiap jam 7 di Jumat malam ini, teman-teman ya. Jadi mungkin ini, sorry, ini sekarang tanggal berapa nih? Nah, jadi mungkin ini bakalan jadi kelas kita terakhir ya, tahun 2025 ya, teman-teman ya. Nanti kita mungkin akan mulai lagi di mungkin di tanggal 2 teman-teman ya, kemungkinan ya. 1 atau 2 berarti kita akan mulai. Tapi nanti kita cek lagi nih karena kemungkinan bakal libur juga gitu ya. Jadi ntar kita akan coba cek lagi ya teman-teman ya. Apakah nanti itu kita akan start kelas kita atau enggak. Oke, thank you ya teman-teman sebelumnya sudah join di kelas kita hari ini. Jadi buat topik hari ini kita akan lanjutin lagi pembelajaran kita hari ini teman-teman. Jadi for our today's discussions kita akan belajar namanya penerapan teknik prompting tingkat lanjut ya teman-teman ya. Nah, di sini adalah penerapan teknik prompting tingkat lanjut. Nah, jadi kalau minggu lalu, teman-teman, kita udah belajar terkait modul 6 pelajaran 1, teman-teman. Nah, di sini kita belajar terkait nama teknik eh, prompting lanjutan di minggu lalu. Nah, hari ini kita akan belajar yang tingkat lanjutnya, teman-teman semua ya. Jadi, kita akan lanjutin lagi eh, terkait pembelajaran kita. Mungkin sebelum itu, sebelum kita start, teman-teman, seperti biasa, aku mau nanya dong terkait kabar teman-teman. Mungkin dari Harper dulu deh. Boleh dong Harper kasih kabarnya gimana nih Harper, kesibukannya gimana akhir-akhir ini, ngapain aja. Saya baik-baik saja. Eh, nggak ada kesibukan, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja ya. Oke, biasa-biasa aja. Nanti liburannya ngapain nih? Apa? Jadi liburannya ngapain aja nih? Eh, jalan-jalan di sekitar Semarang. Di sekitaran Semarang. Oke. Kamu tinggal di Semarang, Harper? Apa lagi liburan aja? Eh, lagi liburan aja. Lagi liburan aja. Oke. Oke, kalau gitu thank you, Harper. Oke, lanjut mungkin ke Tio deh. Tio boleh gak, Tio? Coba di-share. Kabarnya gimana? Ya udah, mungkin Tio masih belum ini. Coba mungkin boleh. Nah, ini ada yang baru join nih. Coba Rifki, boleh Rifki? Rifki? Halo Rifki. Nah, Rifki gimana Rifki kabarnya? Oke, ini aku sambil chat-chatin juga yang lainnya ya. Atau mungkin Altaf deh, Altaf. Nah, Altaf boleh Altaf? Kabar saya baik-baik saja Kak, Alhamdulillah. Dan Oke. sekolah saya, Alhamdulillah sudah mulai libur.
Dan untuk tugas Algonovanya tidak ada kendala. Tidak ada kendala ya. So far berarti aman aja ya. Ya Oke, Kak. liburannya kemana Altaf? Eh belum ada Kak. Oh, berarti masih stay di rumah aja. Ya, Oke. Oke, kalau gitu Altaf ya dan teman-teman yang lain. Mungkin yang lainnya untuk Daniel, Tio dan teman-teman yang lainnya boleh update juga. Tadi Altaf kameranya kenapa Altaf nggak bisa di open ya? iya Kak. Oh, Ada nggak bisa. settingannya. Oke. Mungkin nanti kalau misalkan bisa, bisa coba rejoin aja ya. Nah, buat teman-teman yang masih belum kasih update kabarnya, boleh dong ya kasih update juga. Di sini nih aku kopikan untuk template-nya, teman-teman. Oke, ini kok nggak bisa copy. Wih, copy, oke. Nah, ini teman-teman boleh jelasin ya kabar kalian tuh seperti apa sih di hari ini. Satu, dua, tiga, satu. Nah, ini dia. Boleh dijelasin ya kesibukan teman-teman kayak tuh kayak gimana, sekolahnya pada gimana, dan juga tugas algonya. Nah, sekarang boleh juga sertain teman-teman kira-kira liburannya tuh gimana nih teman-teman semua. So far yang ada di rumah liburannya pada kemana gitu ya. Jadi boleh di share juga gitu teman-teman semua ya. Gitu. Jadi mungkin itu aja teman-teman. Nah, ini udah ada Friska juga. Friska bisa on cam Friska? Udah lama nih aku nggak ngeliat Friska on cam nih. Boleh dong Friska di on cam ya biar kelasnya makin interaktif. Oke, jadi sebelum kita start kelas, teman-teman make sure open cam dulu ya, teman-teman ya. Oke, kalau gitu. Sip. Kalau gitu, teman-teman. Oke, di sini nanti. Oke, ini yang masih belum join siapa nih? Ada beberapa lagi ya. Ryu. Oke, sip. Oke, Daniel, Ryu ya. Sweet Ryu. Oke, aku rasa sudah aku chat semua ya. 031 Ryu. Oke, kalau gitu teman-teman kita mungkin langsung masuk aja nih buat ke pembelajaran kita hari ini ya. Jadi yang seperti tadi aku bilang teman-teman, kita hari ini lanjutin lagi terkait teknik prompting yang minggu lalu kita udah pelajarin. Jadi ntar kita akan bahas lagi terkait teori kemarin ya, zero shot, one shot, terus dan teknik-teknik lainnya. Oke, aku izin share screen teman-teman semua. Oke, sudah terlihat ya teman-teman ya. Kita hari ini discuss namanya modul 6 pelajaran 2 nih teman-teman. Terkait namanya penerapan teknik prompting tingkat lanjut. Oke, udah terlihat ya teman-teman ya untuk share screenku ya teman-teman semua. Sudah Kak. Oke, sudah ya. Oke, langsung aja kita start nih teman-teman. Maaf ya kalau misalkan aku batuk-batuk teman-teman karena kebetulan lagi kurang enak badan nih teman-teman semua. Oke, nah di sini kita discuss namanya penerapan teknik prompting tingkat lanjut nih. Jadi kita lanjutin pembelajaran kita minggu lalu. Oke, pinjam atau review terlebih dahulu. Nah, teknik prompting tingkat lanjut apa aja sih yang udah kita pelajarin di pelajaran terakhir? Teman-teman masih ingat gak? Kemarin kita belajarnya tekniknya ada berapa aja teman-teman? Aku kasih clue kita belajar ada 4. Kira-kira apa aja nih? Apa aja yang bisa sebutin nggak? Mungkin ada yang tahu satu boleh. Tekniknya apa aja? Anyone? Yuk, yuk, jangan takut. Oke, Altaf. Silakan Altaf. Apa Altaf? Yang pertama apa? Yang pertama zero shot, Oke, good. Zero shot ya, zero shot. Oke, yang kedua? one shot, Oke, one shot. Oke. Yang ketiga? few shot, Few shot. Oke, yang terakhir? dan yang terakhir chain of thought. Oke, chain of thought ya. Chain of thought. Oke, mungkin gambarnya tuh kayak rantai lah. Bisa dibilang kayak gini ya. Oke, very good Altaf. Altaf benar banget jawabnya. Betul banget ya. Good job Altaf. Jadi benar banget kita minggu lalu udah belajar terkait 4 hal ini, teman-teman ya. Yaitu teknik prompting tingkat lanjut yang ada 4 ya. Ada zero shot, one shot, few shot, sama ada chain of thought. Nah, betul banget. Nah, coba sekarang aku ada pertanyaan lagi nih buat teman-teman yang lainnya. Tadi Altaf udah sebutin ada 4. Teman-teman ada yang bisa sebutin nggak? Di sini tuh dia tuh fungsinya buat apa aja sih? Kayak si bedanya apa deh? Zero shot tuh kayak gimana, one shot tuh gimana, few shot tuh gimana, dan chain chain of length itu dia buat apa? Chain of thought dia tuh buat apa? Ada yang bisa sebutin teman-teman? Anyone? Oke, mungkin masih bingung. Oke, nggak apa-apa ya.
Jadi mungkin di sini gampangnya kalau one shot tuh, kalau zero shot itu ya udah kita langsung nulis prompting kita, teman-teman. Kalau one shot kita kasih, biasanya kita kasih kriteria dulu kayak contoh, kita kasih contoh gitu ya. Jadi kita kasih pembantunya dulu nih. Nah, kalau few shot itu mirip kayak one shot, tapi bedanya apa? Contohnya tuh biasanya lebih dari satu. Contoh satu, ada juga sih mungkin contoh dua, dan lain-lain. Ada juga chain of tough ya di sini ya. Ini biasa tuh ditujukan buat sifatnya tuh kayak lebih ke matematis lah, teman-teman. Lebih ke MTK gitu ya mungkin ya. Kayak contoh ada perhitungan, perkalian, penambahan, pengurangan gitu ya. Segala macamnya. Oke, next. Jadi ini ya kita udah belajar eh, hal-hal ini, ada juga zero shot, one shot, two shot, chain of thought. Nah, apa aja sih algoritma yang digunakan untuk kita bisa menulis prompt berdasarkan teknik dari one shot? Nah, jadi ini ya teman-teman ya, algoritma untuk menulis prompt dengan one shot. Di sini kita ada hal ini ya teman-teman ya. Nah, di sini kita ada request-nya dulu, ada permintaan, terus kita punya contoh di sini, and then kita punya permintaan lagi, dan kita ada jawaban lagi. Kalau one shot tuh berarti kita tuh kasih, bahasa itu kita kasih contoh juga ya teman-teman ya. Jadi kita kasih contoh juga nih, kira-kira contohnya tuh seperti apa sih yang bisa kita sajikan. Nah, kita menggunakan teknik one shot namanya, seperti itu. Lalu kapan sih kita perlu menggunakan teknik dari one shot ini, teman-teman? Nah, jadi kita menggunakan teknik one shot ketika apa aja nih? Ketika kita memerlukan contoh ya, untuk memperjelas format jawabannya kira-kira seperti apa. Lalu juga teknik zero shot, dia itu menghasilkan hasil yang kurang jelas di bagian sini. Lalu juga penting untuk menentukan gaya atau mungkin struktur dari jawaban. Dan ini juga tidak cocok nih untuk tugas logika sederhana ya, maupun kompleks, yang dimana dia itu membutuhkan logika atau mungkin beberapa contoh. Nah, jadi kalau di sini tuh bisa dibilang, eh, gitu ya, kita tuh di sini harus adjust lah teman-teman. Ada teknik one shot, ada juga zero shot dan segala macamnya. Nah, jadi di sini kita set ya, kita punya teknik zero shot di sini buat kita masukkan hasil yang kurang jelas. Contohnya, kalau zero shot tuh berarti one shot aja gitu. Jadi kita nggak perlu kasih contoh segala macam. Nah, kalau misalnya kita pengen memperjelas gitu ya, nah kita menggunakan one shot tadi ya. Jadi kita kasih salah satu contoh gitu. Nah, tapi yang perlu di notes adalah teman-teman, ini tuh nggak cocok buat tugas sederhana maupun kompleks ya, yang membutuhkan logika atau beberapa contoh. Nah, ingat kalau misalnya udah dia bilang beberapa contoh, maka itu bisa berlari ke namanya few shots gitu ya. Atau kalau misalkan mau ke bagian logic gitu, atau mungkin matematika, kita bisa ke namanya chain of thought yang nanti akan kita bahas juga, teman-teman. Nah, lalu apa perbedaan teknik antara few shot dan juga one shot? Nah, ini mungkin di sini ya. Teknik few shot itu ini memberikan beberapa contoh yang tadi aku bilang di awal ya. Jadi dia tuh bahasa itu dia ngasih beberapa contoh. Contoh satu, dua, tiga, dan lain-lainnya. Jadi dia bukan cuma satu aja, teman-teman. Ini mana dia itu juga akan membantu jaringan syaraf untuk memahami struktur dan juga konteks tugas dengan lebih baik. Jadi dengan adanya contoh gitu ya. Contoh di sini misalkan aku misalkan ngasih pertanyaan gitu ya. Misalkan gini, siapa presiden, misalkan siapa presiden RI, contoh gitu ya pertanyaannya. Keenam, contoh gitu. Keenam. Nah, di sini aku harus jawab misalkan keenam, oh ini gitu ya. SBY gitu ya, contoh lulus SBY. Terus di sini pertanyaannya lagi, siapa presiden ke-7? Segala macam. Jadi itu kita buatin beberapa contoh, teman-teman, cara ngejawabnya. Dan nanti dia tuh akan ngikutin contoh, misalkan kita pengen dia tuh cuma ngejawab SBY. Presiden ke-7 siapa? Jokowi. Terus siapa lagi? Presiden ke-8 siapa lagi? Contoh, let's say gitu ya. Nah, nanti ketika kita tanya pertanyaan lain, kayak contoh, siapa presiden siapa presiden Amerika ke-30? Nah, dia langsung ngasih jawabannya. Misalkan let's say Donald Trump gitu. Jadi dia tuh nggak perlu menjelaskan detailnya seperti apa karena kita udah ngasih contoh gitu ya. Bahasanya kita kasih contoh juga. Nah, lalu sekarang pertanyaannya, gimana nih cara kerja teknik dari chain of thought? Dan mengapa sih teknik ini berguna untuk tugas-tugas yang kompleks gitu? Kenapa sih ini tuh berguna sih buat tugas-tugas yang kompleks di bagian sini? Nah, ini dia ya. Jadi di sini kita punya COT atau chain of thought, merupakan teknik prompting di mana jaringan syaraf menyelesaikan masalah secara bertahap dan menjelaskan setiap tahapan proses secara penawaran ya. Di sini ada apa aja? Kita punya request-nya tentunya permintaan. Ada juga di sini reflection atau proses refleksi. Ada juga di sini permintaan dan juga di sini ada jawabannya. Chain of thought di sini ya. Jadi bahasa itu dia punya refleksi atau bahasa itu dia bakal nge-review dulu lah gitu. Jadi teknologi COT atau chain of thought itu sangat berguna terutama saat menyelesaikan tugas yang memerlukan analisis logika dan juga rangkaian langkah. Jadi kalau misalkan dia tuh minta step by step proses tuh kayak contoh kasih dong ke aku
step by step, step by step. Misalkan apa nih? Pengen buat martabak manis gitu. Martabak gitu ya. Nah, itu tuh dia lebih bagus menggunakan chain of thought. Tadi ngasih tahu. Langkah satu, ambil telur gitu ya. Ambil telur, contoh. Langkah dua, panaskan kompor gitu, contoh ya. Panaskan wajan, sorry. Panaskan wajan. Gitu. Jadi di sini bisa dibilang kita tuh ngelakuin hal-hal ini ya, teman-teman ya. Jadi dengan menggunakan COT tadi ya, buat kita buatin seperti ini. Nah, sekarang our discussion, teman-teman. Nah, di sini teknik prompting mana yang harus dipilih nih di bagian sini sekarang, teman-teman ya. Nah, teknik prompting mana sih harus dipilih? Nah, jadi pemilihan teknik prompting itu tergantung pada kompleksitas tugasnya, teman-teman, dan juga format jawaban yang dibutuhkan. Nah, di sini kita akan bahas juga nih, discuss juga. Kapan sih kita kira akan kita menggunakan zero shot, atau mungkin kita menggunakan one shot, few shot kah, atau mungkin COT atau chain of thought. Jadi, kapan nih kira-kira hal ini akan kita coba terapkan nih, teman-teman. Jadi, di sini ada one by one ya. Kita akan coba review kira-kira cocok itu di mana aja. Nah, jadi untuk zero shot sendiri, teman-teman, dia itu akan digunakan ketika jawaban itu cepat dibutuhkan ya, teman-teman semua ya. Nah, cocok untuk apa nih? Contoh di sini zero shot digunakan ketika jawaban cepat dibutuhkan, teman-teman. Nah, di sini kasusnya di mana Jared Sharaf sudah memiliki informasi yang diperlukan, contohnya. Jadi dia tuh udah mempunyai informasi nih yang diperlukan. Lalu juga pengen ngasihkan ide kreatif tanpa template khusus. Jadi kan kalau misalnya pakai one shot lah paling minimal kita masih kasih template ya, kita masih kasih contoh. Nah, di sini enggak. Contohnya apa? Contoh apa saja genre musik yang populer. Tuliskan 5 fakta unik tentang luar angkasa. Lalu apalagi buatlah daftar penemuan paling terkenal pada abad ke-19. Nah, itu merupakan bahasa itu cuman satu pertanyaan aja, teman-teman, tanpa kita kasih format atau template tertentu ya. Nah, ini tuh nggak cocok ya. Di sini ingat teman-teman buat zero shot ini sendiri, dia nggak cocok jika diperlukan format yang benar-benar terstruktur atau jaringan syaraf memberikan jawaban yang kurang jelas. Jadi dia tuh masih bahasa itu bisa dibilang tuh kurang cocok ya buat hal ini, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, lalu buat one shot sekarang. Nah, tadi kalau zero shot itu kan kita nggak perlu ada template lah bahasanya ya. Nah, sekarang buat one shot ini digunakan ketika diperlukan contoh format jawabannya, teman-teman. Cocok untuk apa nih? Contoh di sini format teks dalam gaya yang diinginkan, menetapkan struktur jawaban yang jelas, lalu juga kasus di mana jaringan syaraf itu memahami permintaan tapi menghasilkan jawaban yang kurang jelas gitu. Jadi di sini tuh bahasa itu cocoknya untuk apa aja. Contoh di sini kita pengen format teks, tapi kita pengen tentuin style seperti apa. Lalu kita pengen strukturnya lebih jelas, nah menggunakan ini. Lalu juga misalkan di sini kita pengen dia itu memahami permintaan tetapi menghasilkan jawabannya kurang jelas. Nah, di sini dia tuh untuk cocok untuk ini ya. Contohnya apa? Contoh, ini prompt yang kurang baik ya. Tuliskan deskripsi film, jawabannya mungkin kurang jelas nih. Di sini kan ya bahasa ini lebih ke zero shot malah ya. Walaupun ini bukan zero shot juga. Zero shot tuh biasanya tuh kita ngajuin pertanyaan tapi cuman kayak one statement aja. Nah, kalau misalkan di one shot, ingat dia tuh kita memberikan contoh format jawabannya. Tuliskan deskripsi singkat tentang sebuah film seolah-olah itu adalah sebuah ulasan. Contohnya apa? Film Inception. Inception. Deskripsinya apa? Sebuah film thriller fiksi ilmiah yang menebarkan mengeksplorasi tema, mimpi, dan juga alam bawah sadar. Jadi maksudnya apa sih? Kita tuh pengen, nanti abis ini ntar kita nanya lagi, cuman kita pengen outputnya tuh seperti ini. Jadi dia tuh dengan template ini nih. Dia ngasih, misalkan di sini ntar di sini contoh Inception ya. Contoh di sini dia ngasih Harry Potter. Ntar dia sebutin nih, Harry Potter adalah bla 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 bla. Lalu ntar deskripsinya juga disebutin. Jadi dia bakal ngikutin template dari yang udah dibuatin di sini ya, teman-teman semua ya. Gitu. Jadi dia akan buatin seperti ini. Nah, lalu sekarang view shot ya, teman-teman semua ya. Nah, dia itu digunakan ketika diperlukan kontrol yang lebih baik terhadap jawaban. Nah, cocok untuk apa nih? Dia itu untuk melatih model dengan beberapa contoh ya, teman-teman ya. Jadi, misalkan ada model, nah di sini dia cocok nih buat kita melatih model dengan beberapa contoh. Lalu juga di sini terkait tugas yang memerlukan mengikuti template tertentu. Lalu juga di sini ada juga klasifikasi, stilisasi atau mungkin pembuatan data struktur ya teman-teman. Jadi di sini dia tuh cocok ya buat tiga hal ini nih. Jadi kita tuh pengen ngasih dia tuh dengan beberapa contoh. Jadi biar lebih advance dan lebih jelas lagi ya gitu bisa dibilang. Contohnya apa? Nah di sini tuh kita kasih dengan beberapa contoh teman-teman. Nah contoh di sini tentukan nada dari komentar yang diberikan. Nah contoh satunya apa? Contoh di sini film ini luar biasa positif.
Contoh dua, filmnya sangat buruk, saya tidak merekomendasikannya. Ini negatif. Lalu juga komentar apa, saya tidak tahu apakah saya menyukainya atau tidak. Nah, jadi di sini bisa dibilang tuh kita tuh ngasih beberapa contoh, teman-teman. Cara pembuatan tuh kita bikin beberapa contoh. Nanti ntar teman-teman bisa juga explore nih, misalkan pengen lebih tahu lagi nih terkait teknik ini. Nanti bisa dibuka aja chat GPT-nya, teman-teman. Tinggal ditanya masing-masing perbedaan dari masing-masing teknik itu apa sih, dari zero shot, one shot, few shot, sama chain of thought, teman-teman semua. Oke, next. Nah, satu lagi adalah COT ya, atau bahasanya chain of thought, teman-teman. Dan itu digunakan ketika dibutuhkan logika dalam perhitungan. Kayak contoh bahasa itu di sini kita butuh logical. Dan juga di sini kita butuh counting lah, atau bahasa itu kita melakukan perhitungan, teman-teman semua. Nah, kita butuh hal ini ya, teman-teman ya. Cocok untuk apa aja nih? Contoh di sini menyelesaikan masalah matematika dan juga logika, teman-teman. Terus apa lagi? Analisis masalah kompleks, termasuk penjelasan langkah lebih langkah yang terlibat nih. Jadi bahasa itu kita di sini buatin step by step proses. Nah, kita juga cocok menggunakan hal ini. Lalu juga misalkan kita di sini pengen analisis masalah kompleks ya di bagian sini ya. Misalkan kita pengen jelasin lagi-lagi nih step by step yang terlibat. Jadi ingat kalau misalkan udah berkaitan sama step by step, teman-teman terus juga kita membutuhkan logika dan juga ada perhitungan, maka yang cocok adalah menggunakan apa? COT atau bahasanya chain of thought, teman-teman. Ini yang cocok ya untuk di bagian sini. Nah, ini juga tidak cocok nih, teman-teman, jika jawaban langsung dapat diberikan atau jika diperlukan contoh format jawaban. Nah, jadi dia tuh kurang cocok buat hal ini. Jadi di sini dia tuh punya fungsi masing-masing ya. Kalau tadi zero shot berarti itu langsung aja. Misalkan kita pengen kayak langsung random question atau mungkin kita langsung nanya aja explicitly. Ya contoh, siapa presiden atau nggak gini deh. Apa makanan kesukaan misalkan Justin Bieber gitu ya. Apa makanan kesukaan Justin Bieber? Nah, tadi jawabnya sama dia. Nah, kalau misalkan pakai one shot, kita tuh ngasih contoh. Apa makanan kesukaan Justin Bieber? Contoh, jawaban, nasi goreng. Kan cuma ngasih satu gitu ya. Nah, terus deskripsi, nasi goreng adalah gini, gini, gini. Nah, terus sekarang kamu nanya, apa makanan kesukaan, misalkan siapa nih? Cristiano Ronaldo. Nah, ntar dia akan jawab. Misalkan Cristiano Ronaldo sukanya steak. Steak adalah gini, gini, gini. Nah, jadi dia tuh bakal ngikutin. Nah, kalau misalkan tadi view shot, dia apa lagi? Nah, kalau misalkan di itu, ya lebih detail lagi lah bahasanya ya. Jadi kita ngasihnya lebih detail lagi buat penjelasannya. Nah, itu dia beda lagi tuh buat view shot tadi. Dia mirip kayak one shot, cuman contohnya kita kasih lebih dari satu. Gitu. Nah, contoh di sini. Prom, hitung harga produk setelah menerapkan diskon 20% dan menambahkan pajak 10%. Renungkan selangkah demi selangkah. Jawaban COT. Nah, contoh di sini kita punya harga produknya berapa? 1000 USD ya, atau 1000 US dollar. Kalau dirupain mungkin sekarang kalau kurs kita tuh aku agak lupa ya, misalkan di 15,6, 15.600 ya, teman-teman ya. Mungkin sekitar segitu, satu USD itu segitu rupiah. Contoh berarti ya ini sekitar 15.600 ya, 12,6 juta. Nah, gitu. Diskon 20%. Maka jadi berapa nih? 1000 kali 0,2 jadi 200 USD. Step kedua gitu ya. Step ketiga, harga baru jadi berapa? 100 dikurangi 200. Jadinya berapa? Oke, 800 USD di bagian sini. Nah, terus apa lagi? Pajak 10%. Berarti apa di sini? Berarti dia itu 0,1. Berarti di sini dia jadi 80 US dollar ya, kena pajak. Nah, jadi harga akhirnya adalah 800 tambahkan dengan harga pajak, berarti 880 USD. Berarti ya sekitar, ya kalau dirupain berarti sekitar 1 jutaan lah, teman-teman ya, 1 jutaan sekian lah. Di bawah 1,5 lah pokoknya, di bawah 1,5. Nah, gitu ya. Jadi bisa dibilang ntar perhitungan seperti itu, teman-teman semua. Oh ya, teman-teman ya, ngomong-ngomong di sini kebetulan Zoomku itu harus diupdate dulu, teman-teman ya, buat jadi pro nih. Kebetulan nanti aku harus chat admin ya. Jadi nanti di sini kemungkinan nanti waktunya akan ke end sendiri, teman-teman. Nanti teman-teman kalau misalnya udah ke end, aku minta ntar tolong rejoin lagi aja ya, teman-teman semua ya. Jadi tinggal rejoin aja, join ulang lagi aja buat ke sini, teman-teman semua. Oke, nah lanjut ya. Teknik prompting mana sih yang harus dipilih? Nah, di sini dia ngecek nih, apakah tugasnya sederhana. Oke, nah di sini dia akan ngecek nih, nah, apakah penting nih memberikan jawaban dalam format tertentu. Jika ya, oh sorry. Jadi jika ya, dia akan menggunakan apa? Teknik one shot atau few shot, gitu ya. Kalau misalkan memberikan jawaban dalam format tertentu, berarti menggunakan apa? One shot atau few shot, gitu ya. Jadi gitu. Ada juga di sini teknik zero shot. Zero shot tuh berarti apa? Ya udah berarti dia tuh nggak ada bahasa itu, dia tuh no format lah bahasanya ya. Tidak.
Nah, di sini berarti kita nggak perlu pakai format di bagian sini. Nah, terus di sini bagian checker. Apakah tugas tersebut melibatkan perhitungan logika atau langkah-langkah yang berurutan? Nah, jika iya, maka kalau misalkan kita butuh, kita menggunakan COT. Kalau misalkan kita butuh solutionnya dan step by step proses. Nah, tapi kalau misalkan dia itu nggak butuh perhitungan logika atau mungkin langkah-langkah yang berurutan, maka kita di sini bisa menggunakan namanya teknik dari view shot ya, teman-teman semua ya. Jadi kita punya view shot juga. Kalau misalkan tidak, nah maka di sini kita akan menggunakan teknik apa namanya? Zero shot namanya COT. Nah, ini ada juga nih satu lagi nih. Kita akan segera terbiasa juga nih. Jadi kan tadi kan cuma ada zero shot, one shot, view shot sama COT atau chain of thought. Nah, sekarang ada lagi nih satu lagi namanya adalah zero shot COT. Zero shot chain of thought. Nah, itu apa sih kira-kira? Nah, kita akan coba discuss di pembelajaran kita hari ini ya, teman semua. Oke, nah so di hari ini teman-teman kita akan pelajari nih terkait namanya metode prompting ya. Lanjutan apa aja sih yang ada di sini. Dan juga kita akan melatih peningkatan prompt untuk mendapatkan hasil yang lebih berkualitas ya, teman-teman semua. Gitu dia. Jadi ntar kita akan pelajarin dua hal ini, teman-teman. Oke, teman-teman, ya nanti kita akan coba pelajari lagi. Kebetulan di sini waktunya sudah menunjukkan di sini. Nah, di sini juga kebetulan azan juga, teman-teman. Mungkin kita sekalian break juga, teman-teman. Nah, di sini nanti aku akan share untuk link barunya ya, teman-teman. Nanti buat link barunya, teman-teman bisa rejoin aja ya buat linknya. Dan kita akan start kelas kita lagi di jam 7.30 ya, teman-teman semua. Mungkin itu aja, teman-teman. Thank you dan sampai jumpa di jam 7.30 ya. Boleh rejoin ya, teman-teman semua. Thank you, teman-teman semua. Terima kasih. Sip, kita lanjutin lagi, teman-teman. Boleh on cam lagi nih, teman-teman ya. Daniel Harper. Oke, bentar ya. Oke, kita lanjutin lagi ya, teman-teman ya, buat kelasnya. Nah, tadi kita terakhir udah sampai di sini nih, teman-teman. Nah, kita di sini akan discuss terkait namanya cara kita memilih teknik prompting itu seperti apa sih di bagian sini. Nah, oke, sudah terlihat ya untuk share screen-ku ya, teman-teman semua ya. Oke, tunggu. Oke, nah untuk teknik prompting. Nah, di sini contohnya adalah kita punya namanya bahasa bahasa rahasia mata-mata, teman-teman. Nah, contoh di sini apa sih? Kamu bekerja di Badan Intelijen Rahasia dan telah menerima pesan terenkripsi yang penting. Nah, tugasmu adalah membuat prompt yang membantu jaringan neural untuk mengenkripsi dan juga mendeskripsi teks sesuai dengan aturan yang diberikan. Nah, syarat untuk sandinya seperti apa nih? Nah, setiap huruf itu digantikan oleh huruf berikutnya dalam alfabet. Contoh di sini A ke B, B ke C, dan seterusnya. Bisa apa lagi? Huruf Z digantikan dengan A, dan angka dan spasi tetap tidak berubah di bagian sini untuk persyaratan sandinya. Nah, sekarang questionnya adalah teknik prompting mana sih harus kita pilih nih buat hal ini, teman-teman. Nah, langkah satu kita akan menentukan kompleksitas tugasnya. Nah, kira-kira mau seperti apa nih kompleksitinya? Nah, kira-kira apakah jalan syaraf juga perlu nih untuk memahami logika sandi tersebut atau sudah mengenal metode ini? Nah, di sini kita punya teknik zero shot ya, teman-teman ya. Nah, di sini dia tuh tidak akan berhasil karena sandi ini spesifik dan juga jaringan syaraf mungkin tidak mengetahuinya. Jadi di sini kalau misalnya pakai zero shot itu dia masih kurang cocok ya, teman-teman ya. Karena di sini kita punya task complexity di sini itu masih cukup kompleks, maka kurang cocok menggunakan zero shot. Nah, kesimpulannya apa? Model memerlukan contoh agar memahami aturan tersebut ya. Jadi kita harus kasih contoh, contoh sandi yang ingin digunakan seperti apa. Nah, langkah dua, kita akan memilih teknik yang tepat. Nah, berapa banyak sih contoh yang dibutuhkan jaringan syaraf untuk memahami logika tersebut? Nah, di sini kita punya dua kriteria, teman-teman. Kalau one shot, kita bisa memberikan satu contoh enkripsi dan juga model harus dapat mengidentifikasi pola. Nah, kira-kira ntar polanya seperti apa, bisa kita identify. Nah, di sini kalau menggunakan view shot, teman-teman, di bagian view shot, di sini kita akan memberikan beberapa contoh untuk membantu model untuk mencari pola dengan lebih akurat ya, teman-teman semua. Oke, nah terus apa lagi? Jadi di sini kita tuh punya dua hal ya, teman-teman ya. Buat hal ini, untuk one shot dan juga one shot dan juga few shot ya. Buat kita ketika kita pengen ngebuat suatu kayak tadi ya, sandi yang kita pengen buatin rulesnya sendiri. Nah, lalu langkah tiga, di sini kita akan buatin prompt dengan teknik namanya one shot tadi ya. Jadi di sini one shot gimana? Ingat, kalau one shot tuh berarti kita cuma butuh satu contoh. Contoh di sini jelaskan aturan enkripsi seperti apa, berikan satu contoh buat one shot dan juga minta model untuk mengenkripsi pesan baru. Nah, contoh di sini.
Gunakan sandi berikut untuk mendekripsi pesan apa aja. Setiap huruf digantikan oleh huruf berikutnya dalam alfabet A ke B, B ke C, dan lain-lain. Lalu di sini kita bilang juga apa huruf Z diganti dengan A, dan angka dan spasi tetap tidak berubah. Pesannya apa? Di sini adalah agen 007 dalam bahaya. Pesan transkripsinya apa? Kita punya BHFO 007 di bagian sini ya. Kita punya BHFO 007, IMBN, bla 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 bla. Sekarang encode pesan ini. Pesan apa? Agen penyergapan. Nah, jadi di sini bahasa itu kita jadi kita translate dari hal ini, dari satu, kita translate kedua, teman-teman. Jadi dari sini kita translate ke sini. Nah, sekarang kita minta dia tuh enkripsi tulisan agen penyergapan di bagian sini. Nah, jadi gimana nih kalau misalnya kita pahamin dari konsepnya apa tuh di sini? A itu jadi B, B itu jadi C dan lain-lain. Jadi itu akan ngurut terus. Z itu diganti dengan A. Agen. Ingat agen itu berarti apa di sini? BHFO ya. Nah, berarti ini juga BHFO, BHFO spasi spasi aja. Nah, terus apa penyergapan? P, JKO P Ki. Nah, berarti Ki di sini ya. Ki, A, B, C, D, F, G, H, E, F. Nah, Ki, F, bla, 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 bla. Nah, jadi gitu harusnya ntar jawabannya seperti itu ya. BH, apa nih? BHFO, terus Ki, F, sekian, 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 sekian. Nah, jadi dia itu harus nge-translate dari hal ini menjadi yang barusan tadi kita buat ya. Pesan transkripsinya seperti apa. Sekarang, langkah 4 nih. Cara kita menguji jaringan syarafnya, teman-teman. Nah, kita di sini akan menjalankan prompt di GPT atau chat GPT dan juga mengevaluasi jawabannya ya. Kira-kira apa sih? Apakah jaringan syarafnya akan mengkodekan pesan dengan benar? Lalu apakah ini mempertahankan spasi dan juga angka? Dan apakah ini memungkinkan terjadinya kesalahan dalam urutan huruf di bagian sini? Lalu jika jawaban salah, kita akan memberikan instruksi jelas ya, seperti bisa dibilang di sini jangan ubah spasi atau angka. Lalu juga kita akan coba untuk mengubah pilihan kata pada contoh untuk menghindari kesalahan. Nah, contoh ntar kita juga akan buat seperti ini ya, teman-teman semua ya. Nah, lalu langkah kelima, kita di sini akan coba untuk menguraikan pesan ya, teman-teman. Sekarang kita akan coba untuk menggunakan algoritma terbalik. Nah, kita akan mengganti huruf dengan huruf sebelumnya dalam alfabet. Nah, di sini huruf A menjadi Z. Nah, di sini prompt untuk deskripsinya apa aja. Di sini kita akan coba untuk gunakan sandi berikut ya, teman-teman semua ya. Nah, di sini kita akan kode pesannya tadi kayak tadi. Nah, maka tadi kayak ini ya. Ntar pesan kode transkripsi jadi apa? Jadi seperti ini. Misalkan kode pesan ini, misalkan di sini jadi NJFSJ. Nah, kita pengen dia itu kita translate menjadi ya udah kayak huruf yang harusnya nanti menjadi pesan yang akan kita gunakan gitu ya. Ntar dia akan ditranslate juga gitu. Biar nanti pokoknya konsepnya seperti inilah. Dari satu menjadi dua gitu. Kita pengen translate dari ini menjadi pesan duanya. Nah, apa nih misalkan kalau kita translate pelan-pelan ya. Kalau misalkan ini kita bisa set misalkan N, E berarti ya. Oh sorry, O, P gitu ya. Terus J, J, K, K, P, U. Nah, mungkin nanti kita translate kurang lebih ntar ada huruf-huruf seperti itu lah ya, bisa dibilang. Kita akan coba pelajari nih pas. Nah, misi selesai, kita akan memilih teknik ya yang tepat dan juga akan berhasil mengekskripsi pesan rahasia. Jadi ntar kita akan coba juga nih, kira-kira seperti apa sih buat kita bisa mendapatkan hal ini. Nah, kayak contoh, misalkan di sini aku pengen gunain hal ini ya, buat kita pecahkan. Nah, contoh di sini aku akan testing di chat GPT, teman-teman. Let's say seperti ini ya. Nah, di sini aku translate dulu ke chat GPT-nya. Oke, wait. Langsung aja nih ke chat GPT, teman-teman. Nah, contoh di sini kan aku gambarnya screenshot ya, teman-teman ya. Nah, apa jawabannya? Karena kan di situ udah ada perintahnya ya, jadi aku nggak perlu tulisin lagi. Nah, kira-kira apa sih pesan yang terjemahkannya? Nah, kalau chat GPT-nya dia bisa baca dengan baik, ya udah berarti ntar dia akan ngurutin nih dari apa tadi kayak B. B itu berarti apa? Terus apa sebelumnya? Jadi kalau misalkan dia di sini, dia kan ke sebelumnya ya, teman-teman ya. Nah, jawabannya adalah misteri terpecahkan. Nah, kita lihat ya. Dia tuh di sini nurun ya. N ke M, J ke I, segala macam. Tadi kalau misalkan tadi, jadi kalau kita tuh buatnya tuh dari terjemah ke enkripsi, nah ini kita reverse nih. Dari enkripsi ke terjemah. Ingat, konsepnya adalah kalau misalkan kita dari, sorry, ini aku gambarin lagi ya, tadi di mana. Nah, di sini enkripsi nih. Aku punya enkripsi.
Kalau dari eh, pesan asli nih, asli mau ke encryption, ENC itu encryption, maka apa? Maka hurufnya akan turun, B ke A. Sementara kalau kita reverse dari encryption ke asli, maka ya udah, kita tinggal reverse aja nih, ikutin aja nih. Berarti dari A ke B gitu ya, urutannya gitu. Makanya di sini dari agen, di sini kenapa muncul agen? Karena ini B. Nah, dia harus muncul huruf sebelum B apa? A. H sebelum huruf A apa? G. Kalau F sebelum huruf F apa? E gitu. Sampai sini ada yang bingung nggak? Atau ada yang mau ditanyakan teman-teman? Paham? Bisa dipahamin sampai sini? Kenapa dia hasilnya seperti itu? Any question? Anyone? Aman ya? Sip kalau aman. Nah, sip, itu aja teman-teman. Sekarang saatnya waktunya adalah kita akan coba kerjain tugas ya, teman-teman semua. Yuk, boleh share screen teman-teman. Let's go, kita akan coba kerjain tugas kita di tas ya. Teman-teman yang sudah join juga, jika memungkinkan dan kameranya bisa, boleh tolong on cam juga ya, teman-teman ya. Daniel, Altaf, sama Friska tadi kan kalau Altaf tadi ada bilang ada kendala ya. Mungkin Friska sama Daniel boleh on cam. Dan boleh sekarang share screen semua ya. Kita akan coba kerjain teman-teman. Harper, Rifki, Altaf, Friska, yuk boleh di share screen kita kerjakan task kita di hari ini di modul 6 pelajaran 2 ya, teman-teman semua. Nah, di sini aku mau pakai screen-nya siapa nih? Aku mau pakai screen-nya mungkin screen-nya Harper aja deh. Nah, spotted di share. Oke, number one. Tunjukkan nama teknik dalam format berikut. Nah, jadi ingat diketiknya seperti itu. Jadi kalau misalkan ketika zero shot, tulisannya kayak gitu ya, Z-nya besar, tanda hubung, habis itu shot gitu. Nah, ini kira-kira apa nih? Yang pertama, tugasnya sederhana dan jaringan syaraf sudah memiliki pengetahuan yang diperlukan. Apa nama tekniknya, teman-teman? Kalau misalkan dia tuh sudah ada dan kita nggak perlu ngasih contoh berarti. Apa berarti namanya tekniknya? Tadi masih ingat? Kalau yang nomor paling awal paling atas tuh zero shot ya. Oke, good. Betul. Siapa namanya nih? Harper. Tapi tulisannya harus kayak di atas Harper. Tulisannya kayak gini ya. Coba kecoret gini. Nah, kayak gitu tulisannya. Z-nya besar, terus S-nya besar. Oke, lalu yang kedua, penting untuk menetapkan format jawaban yang spesifik tetapi nggak memerlukan lebih dari satu contoh. Jadi cuma butuh satu contoh aja. Nah, tadi kalau satu contoh doang apa namanya, teman-teman? Tadi masih ingat kalau satu contoh doang? Namanya adalah one shot ya, teman-teman ya. Kalau cuma satu contoh doang berarti adalah one shot. Nah, yang ketiga, lalu dibaca lagi yang ketiga. Memerlukan pelatihan butuh beberapa contoh. Nah, ini baru. Namanya apa? Kalau beberapa contoh. Jadi one-nya kita ganti jadi apa? Bahasa Inggrisnya beberapa apa? Few shot. Oke, very good. Few tanda hubung shot. Nah, few shot ya. Nah, ini tadi Altaf kenapa nih? Kayak Altaf few show di sini. Show. Salahnya di situ tuh. W-nya harusnya jadi T. Few shot ya. Nah, lalu yang terakhir apa? Ada namanya COT atau namanya chain of thought ya, teman-teman semua. Chain of thought. Make sure tulisannya benar ya, teman-teman ya. Chain of thought ya. Make sure tulisannya chain of thought. Nanti kalau misalnya nggak kayak gitu, nanti takutnya nggak bisa diterima nih. Udah benar tapi nggak bisa diterima. Karena kan di sini sangat sensitif ya, teman-teman ya. Chain of thought. Nah, iya typo nih punyanya Altaf tadi ya. Tapi tadi so far punya Altaf udah oke, good. Altaf. Oke, very good. Nah, nih siapa namanya? Harper. Coba di checklist Harper. Aku lihat sih kayak harusnya udah benar semua nih punya Harper. Oke, good job Harper. Let's go sekarang ke number 2, teman-teman. Nah, ini kira-kira jawabannya apa nih? Oke, boleh ditarik-tarik garis aja ya, teman-teman ya. Nah, kira-kira what's the answer nih, teman-teman, buat tas yang ini. Nah, di situ bisa dibaca aja, teman-teman. Gampang ya harusnya ya. Kita tinggal tarik-tarik aja tuh garisnya di bagian hal tadi. Cocokkan setiap jenis kesalahan. Nah, maksudnya jawabannya terlalu umum. Kalau terlalu umum berarti kita harus ngapain? Nah, kita harus kasih apa? Contoh-contoh lain ya, teman-teman yang menggunakan few shot. Tambahkan contoh-contoh. Kalau misalkan dia itu terlalu umum nih bagian sini. Tidak melakukan perhitungan matematika. Nah, kalau gitu berarti apa? Pakai namanya COT ya, teman-teman. Menggunakan teknik namanya COT atau namanya chain of thought. Lalu, memberikan jawaban dalam format yang tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, berarti apa kalau gitu? Tambahkan instruction ya, teman-teman. Tambahkan instruksi untuk format yang diinginkan.
Kayak mengabaikan sebagian dari permintaan. Apa? Ubah prompt dan dengan memperjelas detail penting. Oke, very good. Jadi jawabannya itu ya, teman-teman ya. Nah, itu yang nomor dua, ada buku tuh bisa diklik juga, teman-teman di situ nanti. Ntar teman-teman akan pakai tas ini ya. Jadi buat ngerjain tugasnya nanti. Oke, aku kasih contoh juga ya buat hal ini. Oke, wait teman-teman. Nah, ini aku kasih contoh nih. Gimana sih cara ngerjain tas yang ini? Oke, sebentar, duplicate. Nah, teman-teman yang masih bingung mungkin boleh cek share link dulu ya, teman-teman ya. Oke, wait. Nah, jadi di sini kita akan coba bikin prompting nih, teman-teman, buat tugas yang nomor selanjutnya ya sebelumnya. Nah, di sini ada buku. Teman-teman boleh cek dulu bukunya di sini. Nah, di buku ini, teman-teman yang harus lakuin adalah teman-teman harus save dulu ya. Yang pertama, klik file, terus make a copy ya, make a copy, terus kasih nama. Contoh di sini nama aku adalah, ya udah nama aku Ilham ya, Ilham underscore, underscore aja. IMD sudah diminta. Make a copy. Nah, ntar dari sini, di sini tugas satu, di sini ada beberapa tugas nih, teman-teman. Gunakan AI untuk memecahkan teka-teki. Saya mau memikirkan sebuah angka. Jika kamu mengalihkan angka itu dengan 3, lalu mendapatkan 6, hasilnya adalah 21. Maka angka berapakah ini? Nah, teman-teman bisa cek di bagian sini aja nih. Nah, kita bisa ke next question. Catat hasilnya dalam file yang sudah disalin. Tautan file harus dilampirkan ke petugas ini. Nah, di sini teman-teman, di sini akan pilih teknik prompting nih, teman-teman. Di sini ada teknik-tekniknya juga. Teman-teman harus nebak juga nih, kira-kira dia pakai teknik apa sih? Teknik yang dipilih apa di sini? Promptnya apa? Jawaban ChatGPT seperti apa? Nah, jadi di sini kita kopikan aja nih, teman-teman. Misalkan aku di sini ngasih tugas satu dulu. Nah, yang dipilih apa? Nah, kira-kira jawaban ChatGPT seperti apa? Oke, copy, lagi ke sini. Nah, ini dihapus aja nih. Di sini aku kasih kriteria ya, teman-teman ya. Jangan lupa juga, di sini aku kasih keterangan dulu. Saya sedang mengerjakan tugas terkait em, teknik prompting ya, terkait teknik prompting untuk memecahkan permasalahan dengan menggunakan Chat GPT. Saya mempelajari teknik apa aja yang kita pelajari. Teknik ada apa aja? Ada zero shot, kita juga punya few shot, zero shot, few shot, terus apa lagi? Kita juga punya, oh sorry, one shot dulu aku masukin. Bukan shot, zero shot, kok zero shot lagi? Few shot ya, teman-teman ya. Sorry. Few shot, sama kita punya juga chain of thought. Oke, nah tugas di bawah berikut adalah saya akan mengerjakan tugasnya dan memetakan teknik apa yang cocok untuk eh, pertanyaan dari tugas tersebut. Nah, ini di sini ini berikan jawaban sesuai dengan template yang sudah saya berikan. Nah, contoh di sini aku chat gini dulu. Nah, tunggu respon dari chat GPT-nya dulu, teman-teman. Tugas satu apa? Gunakan AI untuk memecahkan teka-teki. Dipilih apa di sini? Chain of thought prompting di sini karena di sini ada perhitungan ya, teman-teman ya. Prompt selesaikan pembahasan matematika berikut dengan misalnya runtut saya memberikan sebuah angka jika angka diberikan 3 lalu ditambah 6. Nah, di sini jadi kita bisa kopikan ini langsung ya. Jadi teknik yang dipilih di sini kita menggunakan namanya apa? Chain of thought prompting. Nah, di sini bisa kopikan aja chain of thought-nya ya. Ya, aku tinggal bilang aja di sini tadi mana tugasnya. Ya, aku close dulu.
chain of thought, apa COT ya, COT, promnya seperti apa? Sebenarnya ini juga prom nih bisa dibilang seperti ini, teman-teman. Mungkin di sini biar lebih rapi lagi, kita bisa ke ChatGPT juga aja. Kita bisa nambahin lagi nih. Nah, di sini jawaban dari ChatGPT apa? Udah ini jawabannya adalah 5. Nah, kita bisa kopikan aja jawaban ChatGPT-nya ini ke bagian sini. Udah deh. Nah, ini misalkan gak usah dibuat bold ya, biar lebih rapi. Udah, jawaban ChatGPT udah, promnya aku masukin juga, jangan lupa. Promnya ini bagian tadi ya. Oke, nah di sini terus kita bisa paste lagi aja. Udah, jadi ya. Jadi di sini aku udah jelasin apa aja nih, teman-teman. Kira-kira teknik yang dipilih apa aja, aku pakai COT di sini, promnya seperti apa, dan jawaban ChatGPT seperti apa. Nah, ini udah aku jelasin semua di bagian sini. Nah, sekarang bagian 2 di sini tentang asisten robot. Nah, di sini kita bisa ya udah lihat aja nih. Di sini pakai berbagai contoh ya. Berarti kalau gini pakai tekniknya apa nih kira-kira? Di sini tekniknya apa? Nah, ini kalau berbagai contoh berarti di sini bisa dibilang tuh ada namanya adalah view shot ya. View shot. Nah, bisa juga gini, kira-kira teman-teman ya, ini bisa kita kopikan aja nih. From, ini sesuai sama ini. Nah, ini kita tinggal copy aja nih berarti. Nah, ini udah karena aku tadi udah ngasih tau chat GPT-nya, udah buat ngebantu aku. Nah, udah tinggal kasih ke GPT, ntar dia akan ngasih jawabannya. Bagaimana cara mengatur volume suara? Baik, coba tekan tombol volume naik atau turun di remote TV. Kalau suara masih kurang pas, bilang saya saja ya, aku siap membantu. Udah jadi nih, teman-teman. Buat ngejawab soal yang tadi, yang soal nomor 2. Nah, tinggal dimasukin ke segmen jawaban chat GPT. Nah, ini dia. Sorry. Oke, udah jadi ya. Jadi yang pertama kan tadi buat yang segmen kedua apa? Anda sedang mengembangkan sistem dialog untuk asisten robot yang dirancang membantu orang tua. Asisten harus sopan dan juga ramah, tetapi tidak terlalu formal. Tugasnya apa? Latih AI untuk berkomunikasi dengan gaya tepat. Contoh satu, di sini pengguna bagaimana cara nyalain TV. Nah, robotnya ngasih tahu tentu saja. Contoh dua, pengguna saya lupa di mana letakkan kacamata saya. Robotnya bilang apa? Contoh ketiga, dibilang pengguna, saya sedih karena tidak ada yang menelpon saya. Robot, saya mengerti. Ternyata saya merasa sepi. Bla 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 bla. Nah, jawaban ChatGPT apa? Nah, sebenarnya kita bisa juga di sini misalnya kita pengen request penggunanya bilang apa? Contoh bagaimana caranya mematikan pemanas ruangan. Nah, udah nanti dia bakal ngasih tahu juga. Seakan-akan dia tuh punya peran sebagai robot gitu. Tapi kan di sini kita kalau menggunakan prompting dari awal ya di bagian sini. Itu ya, teman-teman nanti kalau misalnya sudah tinggal di-share, jangan lupa jadiin anyone with the link, can queue ya. Nah, copy link aja deh. Udah copy link tinggal dimasukin ke dalam sini gitu. Bisa juga jadiin dokumen, tapi lebih simpel menurut aku gini aja. Nah, ntar jadi linknya ntar bisa sama semua. Yang penting kan udah di dalam satu template semua, teman-teman. Gitu dia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Any question? Ada yang bingung nggak? Bisa dipahamin? Oke, ini Bisa. oke bisa ya. Sip, kalau gitu, teman-teman. Yuk, bisa dikerjakan semua. Aku sambil mantau nih, teman-teman udah sampai mana nih pengerjaannya. Ingat ya, harus menggunakan template yang ada tadi. Jadi sebutin kita menggunakan tekniknya apa, terus juga apalagi selain teknik, kita sebutin juga teman-teman tadi teknik, terus juga prompt seperti apa, dan juga jawaban dari ChatGPT itu seperti apa. Jadi disebutin semua teman-teman untuk masing-masing segmennya ya. Tio, Friska, bisa on cam?
Sebenarnya tadi tuh buat promnya itu sebenarnya dari kita itu sebenarnya udah jadi prom ya teman-teman ya. Cuman kalau bisa mau lebih rapi lagi juga, bisa juga nih ke ChatGPT biar nanti ChatGPT juga memberikan rekomendasi kira-kira prom yang lebih fit atau lebih cocok tuh seperti apa sih gitu. Jadi ntar dia bakal nyebutin nih, misalkan contoh di sini ini ya. Nah di sini ntar Anda bisa diganti. Saya sedang mengembangkan sistem dialog untuk asisten robot yang dirancang untuk orang tua. Tugas saya adalah melatih AI dengan komunikasi yang tepat. Nah jadi kita tinggal ganti-ganti aja. Contoh juga buat ini nih. Saya sedang mengembangkan sistem untuk menganalisis komentar di media sosial. Masalah adalah tidak semua komentar dapat diartikan secara ilmiah. Tugas saya adalah saya diminta untuk membuat prompt yang untuk bisa membantu jaringan syaraf membedakan antara komentar yang sarkastik dan juga tulus. Nah, jadi di sini kita akan ngebahas terkait namanya tugas buat sarkasme ini ya, teman-teman ya. Nah, ntar kira-kira di sini ntar dia bakal cocoknya pakai apa nih? Apakah dia menggunakan zero shot kah? Atau dia menggunakan one shot? Apa mungkin dia menggunakan yes, Altaf kenapa? Cara download kertasnya, maksudnya lembaran per halaman gimana Kak? Lembaran per halaman. Di share aja. Tugas-tugasnya. Nggak usah di download satu-satu, di share aja. Kamu Oh, klik bagikan, itu yang di pojok kanan atas ini ya. Nah, terus pilih anyone with link and view. Nanti kan kalau misalnya linknya sama, aku juga bisa ngelihat semua jawaban ya. Jadi tinggal scroll aja ke bawah. Nah, salin link, klik salin link, klik salin link. Nah, baru kamu paste ke tugasnya, paste ke tugasnya. Nah, gitu. tapi yang lainnya belum selesai, selesai Kak. Gimana? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan Nggak nanti Pak. tinggal di Oh. linknya nanti kirimnya sama aja, teman-teman. Kalau misalnya udah. Jadi ini tinggal klik pesawat, terus checklist. Checklist. Nah, nomor 4, kalau udah, linknya sama juga gitu. Jadi nanti semua jawaban itu ada di dalam satu dokumen yang sama gitu, Altaf. Bisa dipahamin? Oh, bisa-bisa Kak. Ayo Kak. Oke, sama-sama. Oke, teman-teman, kita istirahat sejenak dulu ya. Teman-teman yang masih mau kerjain, boleh banget nih buat dikerjain, teman-teman. Kita akan kembali lagi di jam 8 ya, teman-teman semua ya. Jadi, teman-teman, selamat beristirahat. Yang mau minum, silakan minum. Yang mau coba lanjutin, silakan bisa dilanjutin lagi ya. Nanti kalau ada pertanyaan juga, feel free buat tanya aja di kolom chat. Nanti akan aku coba jawab ya, teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa di jam 8 ya, teman-teman semua.
Oke, teman-teman, kita kembali lagi ya. Nah, ini udah di jam 8 juga, teman-teman. Oke, nah jadi di sini teman-teman semua, tadi kita udah sampai segmen ini ya. Nah, tadi gimana teman-teman udah sampai mana nih? Ngerjain itunya ada kendala gak? Aman buat bikininnya? Any question? Aman ya, teman-teman ya. Nah, kita akan coba lanjut dulu nih teman-teman buat segmen yang part 2-nya. Teman-teman mungkin boleh back dulu nih ke dalam ke dalam share screen-nya ya. Aku di sini akan share screen juga terkait tugasnya. Di sini kita akan menyelesaikan tugas di platform ya, terkait dengan pemilihan teknik prompting. Oke, pembahasan solusi. Nah, di sini teknik mana sih yang menunjukkan hasil terbaik dan apakah relevan menggunakan teknik one shot dalam kasus apa nih kira-kira cocoknya? Nah, ini mungkin aku next dulu ya. Nah, sekarang cara kita meningkatkan metode untuk meningkatkan prompting ya. Jadi biar prompt itu lebih kuat lagi dan lebih bagus lagi. Nah, mengapa sih kita perlu memperbaiki prompt nih, teman-teman? Jadi bahasanya tuh prompt dasar memungkinkan kita tuh untuk mendapatkan jawaban dari jaringan syaraf ya, teman-teman ya. Namun jawaban ini mungkin tidak selalu sesuai dengan tugas pengguna dari segi gaya, bentuk, atau mungkin tingkat kompleksitas. Meskipun topik dan kata-kata sudah tepat, hasilnya bisa jadi beda nih, teman-teman. Mungkin dia itu terlalu umum kah? Atau mungkin dia tuh kurang sesuai dengan audiens, atau bahasa itu pendengar ya, dan juga mungkin kurang praktis untuk digunakan, teman-teman. Jadi di sini ada juga kriteria itu yang mungkin kurang fit atau kurang cocok lah bisa dibilang teman-teman semua ya di bagian sini. Lalu sekarang role terkait prompting ya. Nah, ini merupakan metode di mana sih kita harus menetapkan peran kepada jaringan syarat membuatnya harus berpikir dan juga menjawab. Jadi itu kita harus ngebuat dia itu gimana caranya dia itu bisa bahasa itu berpikir dan juga menjawab nih teman-teman semua. Nah, lalu juga kenapa sih role prompting itu diperlukan di bagian sini? So, untuk mengatur gaya, nah dan juga tingkat kompleksitas jawaban. Nah, di sini untuk juga mendapatkan jawaban yang sesuai ya dengan mungkin profesi atau mungkin situasi tertentu. Nah, contoh peran, contoh di sini kita punya guru biologi nih untuk anak usia 10 tahun. Jadi ntar kita di sini kasih role nih terkait hal ini. Kita pengen si ChatGPT itu seakan-akan dia itu adalah seorang dokter atau guru biologi untuk anaknya muridnya tuh berusia 10 tahun. Contoh juga seorang koki dari seorang YouTube populer dan juga spesialis di dukungan teknis. Jadi kita tuh ngasih, bahasa itu kita ngasih kepercayaan atau kita ngasih role lah ke ChatGPT tersebut. Nah, kalau untuk penggunaan role prompting ini sendiri, teman-teman, mungkin untuk prompt biasa, contoh di sini kita bilang, jelaskan cara kerja tungku listrik di bagian sini. Nah, prompt bisa kita tingkatkan seperti apa nih? Kamu adalah guru fisika yang menjelaskan kepada anak usia 12 tahun, bagaimana cara kerja tungku listrik. Gunakan kata-kata sederhana dari contoh dari dapur. Jadi di sini bahasa adalah kita ngasih tahu nih, kalau si ChatGPT itu dia tuh perannya itu sebagai guru fisika di sini. Nah, lalu juga audiensnya adalah anak-anak usia 12 tahun yang dimana ya mungkin mereka tuh masih kurang paham ya terkait hal inilah, terkait cara kerja tungku dan segala macam. Jadi pengen dibuat lebih simpel. Nah, maka di sini kita bilang juga apa gunakan kata-kata sederhana dan contoh dari dapur gitu. Nah, nanti di sini kita akan coba buat masuk ke chat GPT ya, buka chat GPT-nya. Dan kita akan masukin prompt-prompt ini ya satu persatu dan juga akan membandingkan hasilnya dan juga diskusikan dan kira-kira apa aja sih yang udah berubah di bagian sini. Kita akan coba cek ya teman-teman semua. Lalu bandingkan juga hasil dan juga diskusikan apa yang telah berubah nih. Contoh, dia tuh misalkan di sini digunakan ya, jika apa nih? Nah, contoh di sini adalah jawabannya contohnya harus memiliki nada tertentu, ramah, ahli, atau mungkin lucu. Lalu juga jawabannya harus jelas untuk audiens tertentu ya. Mungkin di sini audiensnya ada anak-anak, bahasa itu mungkin ada beginner atau mungkin ada expert di bagian sini. Nah, di sini juga misalkan apa nih? Misalkan kita pengen mengubah perilaku jaringan syaraf ya, seolah mungkin dia tuh adalah seorang manusia. Nah, kita juga bisa buatin di bagian sini ya. Kita di sini ngasih tahu dia, dia tuh punya perilaku seperti apa. Nah, dia tapi kita juga nggak perlu gini. Kalau misalkan pertanyaan itu udah jelas dan juga sederhana. Misalnya 8 kali 7 apa nih? Oh, 56. Udah jelas ya, gitu. Sorry, 8 kali 7 iya, iya. Gitu. Jadi itu udah cukup jelas lah. Misalkan hal ini ya, teman-teman semua ya. Jadi kita menggunakan role ini atau bahasa itu role ya. Kita ngasih si chat GPT itu role. Kayak tadi misalkan dia itu adalah seorang guru atau dia itu seorang misalkan dia seorang engineer gitu ya, engineer atau ahli pemeskinan lah, engineer atau dia itu seorang programmer, mungkin bahasanya di sini programmer. Nah, di sini adalah apa?
Yaitu ketika kita tuh pengen dia itu memberikan nada tertentu. Contoh di sini dia itu ramah, ahli, atau mungkin dia lucu. Lalu contoh di sini itu juga jelas nih, audiensnya tertentu di sini mungkin dia anak-anak, mungkin dia beginner, atau mungkin dia ahli. Dan contoh di sini kita pengen ubah perilakunya ya, jangan chef seolah-olah ia adalah seorang manusia. Nah, kita bisa adjust saja dengan menggunakan hal ini. Oke, nah sekarang pemformatan output. Nah, metode ini juga melibatkan penentuan format nih, teman-teman. Ada juga struktur dan juga mungkin gaya jawabannya seperti apa. Contoh di sini kita punya list atau daftar, kita juga punya tabelnya, paragraf, serta ada rangkaian langkah atau mungkin puisinya ya juga di bagian sini ya, teman-teman semua. Nah, mengapa sih output formatting itu penting? Why? It's important for us. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang mudah digunakan dan juga dipahami di bagian sini, untuk menghindari penulisan teks yang tidak perlu atau mungkin penulisan ulang. Nah, jadi di sini output formatting itu diperlukan nih buat hal ini ya, teman-teman semua. Contoh format. Nah, di sini formatnya apa? Daftar dengan 5 item. Contoh di sini kita kasih ada list dengan 5 item. Volume tidak lebih dari 100 kata. Contoh di sini kita set, jadi ada volume di sini tidak lebih dari 100 kata. Lalu gayanya apa? Contoh di sini harus jelas untuk anak usia 9, let's say, seperti ini. Siapa lagi? Dengan contoh yang disediakan. Jadi di sini bahasanya itu ya kita buat seperti inilah. Jadi di sini ada formatnya juga ya. Misalnya di sini kita buat minta daftar dengan ada contoh di sini PNL 5 item. Volumenya tidak lebih dari 100 kata dan gayanya tuh harus jelas nih untuk anak usia 9 tahun dengan contoh yang disediakan. Jadi di sini kita kasih explicitly kita kasih nih kriteria kita pengen seperti apa sih. Lalu contoh penggunaan output formatting nih, teman-teman semua. Nah, untuk prompt biasa ya, contoh di sini kita akan menceritakan 3 fakta menarik tentang otak. Otak tuh apa sih? Nah, ini kok prompt biasa. Kalau kita tingkatkan, kita ngasih dia itu sebagai role. Tuliskan 3 fakta menarik tentang otak untuk anak usia 10 tahun dalam bentuk daftar singkat yang disertai dengan emoji. Jadi bahasanya apa nih? Di sini tuh kita kasih dia tuh ada role di bagian sini ya. Kita kasih dia role di bagian sini, teman. Itu role sebagai apa? Sebagai seorang, misalkan di sini adalah seorang guru. Seorang guru yang akan menjelaskan eh, definisi tentang otak untuk anak usia 10 tahun. Di sini dengan bentuk apa? Daftar singkat ya di bagian sini. Yang kita sertakan juga emojinya. Di sini kita tinggal buka chat GPT-nya aja, kita minta masukin prom-prom ini satu persatu ya. Dan nanti bisa dibandingin nih. Hasilnya kira-kira bedanya dengan menggunakan prompt biasa, yang pertama, dengan prompt yang tingkatkan apa. Nah, mungkin di sini mungkin dia cuma bakal ngejelasin 3 hal aja nih. Satu, dua, tiga. Ini kalau misalnya prompt yang tingkatkan, mungkin dia bakal jelasin 3 juga. Cuman bahasanya itu lebih mudah dipahamin gitu ya. Lebih easy lah. Nah, di sini mungkin bahasanya lebih easy. Kalau di sini ya mungkin random ya. Mungkin ada yang bahasanya sulit dipahamin, ada yang bahasanya mudah dipahamin dan segala macam. Nah, itu bisa kita buktikan dari hal tersebut. Nah, lalu tadi kapan sih penghormatan output itu harus digunakan? Nah, dia digunakan jika apa? Kita pengen mendapatkan daftar, table, instructions, dan langkah-langkah dari suatu kutip dan juga kutipan. Lalu misalnya kita juga memerlukan gaya dari presentasi tertentu ya. Contoh kita pengen ringkas, kita pengen jelas, atau mungkin kita pengen menghibur. Nah, terus juga apa? Contoh di sini kita pengen menulis untuk presentasi ya. Presentasi, skrip, web, web, atau mungkin video di bagian sini. Dan dia itu tidak diperlukan jika apa? Jika kita belum mengetahui bentuk hasil yang dibutuhkan ya. Karena masih dalam tahap rancangan. Jadi bisa dibilang seperti ini ya, teman-teman semua ya. Jadi jadi nggak melulu itu digunakan lah bahasa. Jadi nggak melulu kayak dia itu lebih baik, tapi arti lebih baik adalah kita gunakan terus. Nggak juga ya. Tapi dia itu akan digunakan paling bagus ketika kita punya certain situation. Kayak tadi misalkan lagi gimana nih situasinya sekarang, apa seperti apa. Nah itu dia bakal bagus nih dan cocok ya buat kita gunakan. Nah itu dia teman-teman ya. Habis ini kita akan ngerjain tugas prakteknya juga yang terakhir nih teman-teman semua. Nah, ntar di sini ada discussion-nya juga ya, teman-teman semua. Oke, mungkin itu aja sebelum kita lanjut ke tugas segmen yang kedua. Sampai sini dari teman-teman ada yang mau ditanyakan kah? Any question? Anyone? Nah, nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, mulai di back, teman-teman. Kita kerjakan soal sekarang buat segmen yang kedua nih. Nah, yuk, let's go. Boleh di-share screen semuanya. Kita kerjakan sekarang segmen yang kedua ya. Daniel, Harper, Friska, Rifki. Oke. Boleh di-share screen semua. Kita kerjakan bareng-bareng ya. Apa arti teknik zero shot COT? Nah, tadi zero shot apa, teman-teman? Itu apa adalah?
Dia itu jaringan syaraf melakukan penalaran langkah demi langkah tanpa contoh tapi. Jadi kita ngasih langkah demi langkah tapi kita nggak ngasih contoh. Jadi bisa dibilang tuh dia mirip-mirip kayak Chain of Thought, cuman dia itu beda gitu lah. Kalau Chain of Thought itu kan langkah-langkah tapi dia lebih ke logical. Kalau ini enggak. Kita ngasih penalaran langkah demi langkah tapi dalam format zero shot, yaitu bahasa itu kita nggak ngasih contoh. Nomor two, Anda memiliki dua program di depan Anda yang mana menggunakan teknik zero shot COT. Nah, apa nih? Probabilitas mengambil bola merah dari tas jika ada 4 bola merah dan 6 bola biru selangkah di langkah. 4 bola merah dan 6 bola biru berikan langkah di langkah. Itu jumlah bola, itu mengenai probabilitas mengambil bola merah dan tuliskan jawabannya. Nah, di sini tuh dia sangat-sangat spesifik nih buat hal ini bawah. Jumlah total bolanya berapa, probabilitas mengambil bola merahnya berapa, dan tuliskan jawabannya. Nah, ini dia tuh bisa dibilang tuh dia tuh bukan yang COT. Jadi yang COT buat zero shot yang mana? Yang bagian atas nih, teman-teman. Nah, dia tuh jadi cukup pendek ya. Jadi dia tuh nggak panjang nih. Ingat, kalau misalnya pakai COT itu dia nggak terlalu panjang kok. Sorry, menggunakan zero shot itu dia nggak terlalu panjang dan biasanya itu cuman ya udah one question only lah di bagian sini. Oke, udah semua belum nih? Oke, udah nomor tiga semua ya sekarang ya. Let's go. We go to number three. Nah, perumahan yang menggunakan metode output formatting. Nah, jadi tadi yang mana tuh yang paling gampang? Jadi kita kasih dia role ya, teman-teman ya. Itu apa? Jelaskan secara singkat bagaimana pesawat terbang bekerja dengan cara yang mudah dipahami oleh anak berusia 10 tahun. Nah, ini dia. Jadi kita tuh memberikan dia itu role, yaitu sebagai orang yang akan menjelaskan kepada audiensnya itu si anak 10 tahun ya usianya ya. Begitu. Nah, lalu keempat, apa sih fungsi dari role prompting, teman-teman? Mengapa sih kita perlu memberi tahu jaringan syaraf? Anda adalah guru sejarah untuk anak-anak berusia 11 tahun. Kenapa? Nah, karena apa? Karena kita pengen tahu perannya dia dan kira-kira tone apa sih yang harus digunakan dalam menjawab. Nah, jadi cuman ini ya. Ini memberitahu AI atau ChatGPT peran dan juga gaya seperti apa yang harus digunakan dalam menjawab. Nah, ini dia jawabannya. That's the answer ya, teman-teman semua. Nah, di sini ada tugas juga, teman-teman. Nah, ini bisa dibuka lagi nih dokumennya. Seperti kayak tadi. Nah, ini boleh di-share lagi, teman-teman. Nah, di sini, teman-teman ya. Ini contoh aku kasih contohnya. Di sini tinggal mereka copy lagi aja. Terus apa? Kasih namanya di sini. Ilham, contoh, underscore, IND gitu ya. Bisa diminta dua. Mereka copy. Oke, nah ini udah ya. Mereka copy. Udah di sini. Kita tinggal tulisin konteksnya aja nih. Jelaskan seperti kamu sedang menjelaskan kepada adik-adik laki-lakimu. Kamu ingin menjelaskan kepada adik laki-laki atau perempuan yang berumur 7 tahun apa itu browser. Ini penting agar mereka menggunakan internet dengan aman. Anda tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi memutuskan pertanyaan pada jaringan syaraf. Prompt yang pertama, jelaskan apa itu browser. Dan tugasnya apa? Sana tempel prompt awal ke dalam jaringan syaraf, simpan hasilnya. Sekarang perbaiki promptnya dengan menambahkan. Nah, di sini jadi teman-teman yang perlu dilakuin adalah eh, kita copy langsung aja di sini. Oke. Nah, jadi prompt yang pertama tuh di sini adalah kita langsung kopikan aja ini ya, teman-teman ya. Dan kita langsung copy aja nih, jelaskan apa itu browser ke chat GPT. Jelaskan apa itu browser. Nah, ini aku benar-benar langsung ya, teman-teman ya. Mungkin aku ngasih tanda tanya aja. Jelaskan apa itu browser. Oke, nah di sini, nah lihat ya jawabannya seperti ini. Oke, aku copy ya. Yang aku copy, langsung kita paste ke hal ini ya, teman-teman semua ya. Taruh di bagian sini. Ini aku buatnya nggak usah bold. Sorry. Oke, nah ini aku nggak usah buat bold ya, teman-teman ya. Nah, sekarang aku akan buatin prompt yang sudah ditingkatkan. Ingat di sini kriterianya apa, teman-teman? Bahwa kamu ingin menjelaskan untuk anak usia 7 tahun, bahwa penjelasan harus dalam 3 paragraf, masing-masing 2 sampai 3 kalimat. Penjelasan harus disertai dengan contoh dari kehidupan nyata. Nah, ini aku copy dulu aja ya, biar lebih gampang nih, teman-teman. Oke,
Oke, nah di sini aku jelas kasih role ke dia. Kamu adalah seorang guru yang berkecimpung, misalkan gitu ya, berkecimpung di dunia, apa nih, misalkan di dunia internet gitu ya. Kamu diminta untuk menjelaskan kepada, nah apa kepadanya apa aja di sini aku paste dulu kepada eh, muridmu gitu ya, muridmu yang yaitu anak berusia 7 tahun mengenai apa itu browser, titik apa nih, berikan penjelasannya, kriteria jawaban, nah sudah kriteria jawaban apa nih, misalkan eh, penjelasan dalam 3 paragraf masing-masing 2 sampai dengan 3 kalimat. Siapa lagi? Penjelasan mencakup contoh dari kehidupan nyata. Nah, sini aku kasih tahu ya. Kamu adalah seorang guru yang berkecimpung di internet. Kamu diminta untuk menjelaskan kepada muridmu yang berusia 7 tahun mengenai apa itu browser. Jelaskan mengenai apa itu browser pada anak berusia 7 tahun tersebut dengan kriteria jawaban. Nah, seperti ini. Enter. Lihat jawabannya. Browser itu seperti itu aja di komputer atau HP yang membantu kita masuk ke dunia internet. Browser kita bisa melihat gambar, menonton video, dan juga memberikan cita. Nah, contoh misalkan di sini. Buatkan lebih menarik dengan menambahkan emoji agar anak usia 7 tahun bisa juga ditulis di prom awal ya, lebih excited. Nah, lihat tuh ya. Contoh di sini, teman-teman. Dia langsung ngirimin seperti ini ya. Udah, tinggal kita copy deh. Mau copy aja ya. Terus dimasukin ke segmen yang kedua, teman-teman. Tingkatkan berarti seperti apa? Udah seperti tadi ya. Udah jadi hasil prom yang udah aku bahasnya itu kita menggunakan teknik tadi ya. Itu output tadi ya. Nah, jadi dengan menggunakan kayak tadi, kita tuh udah buatin, itu lebih signifikan dan juga lebih jelas lagi, teman-teman. Nah, ini yang kedua juga sama. Jadi di sini ntar teman-teman jelasin juga nih cara melewati output tersebut dari siapa? Dari si permainan Minecraft, Roblox, dan juga lainnya. Nah, nanti kirim prompt awalnya juga, kejadian cara simpan hasilnya. Sekarang gunakan metode formatting untuk membagi prompt. Ingat ya, tadi cara bikinnya seperti apa. Jadi baca di sini aja, teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman pengen mengeluarkan video tutorial menunjukkan cara menyelesaikan sebuah level dan permainan Minecraft untuk membuat video lebih jelas. Memutuskan untuk lebih dahulu meminta jalan cara membuat panduan langkah lebih langkah. Nah, jadi di sini teman-teman cuman jelasin aja gimana cara melewati level tersebut dari contoh ya, cara buatin video tutorial dari Minecraft segala macam. Nah, nanti yang kedua adalah teman-teman diminta untuk bikinin apa step by step ya. Dan ingat pakai role prompting teman-teman. Jadi kasih bahasa tuh kasih role lah di sini. Kasih role buat ChatGPT-nya. Contoh ChatGPT sebagai apa? Kayak contoh kamu sebagai seorang programmer, kamu programmer Minecraft gitu ya. Kamu diminta untuk menjelaskan terkait apa di sini. Nah, teman bisa jelasin aja di bagian situ ya. Nanti jangan lupa juga tinggal dikirimin aja ke bagian itu. Nah, ini dia Altaf lagi mulai. Oke, good Altaf. Nilainya gimana?
Oke. Ingat ya, sesuai sama yang diminta sama soalnya, teman-teman. Jadi kalau misalnya dia pakai role prompting, coba teman-teman bisa menggunakan role prompting. Nah ini Daniel, kenapa nih Daniel? Kenapa tidak bisa dibuka? Coba ke alamat ini Daniel. Ke link ini coba Daniel. Nih, coba ke sini. Hopefully bisa ya. Nah, aku udah kirim linknya ya Daniel ya. Coba kamu klik, klik link yang aku udah kirimin di chat. Gimana, gimana bisa teman-teman semua? Oke, jelaskan pakai browser untuk anak berusia 7 tahun. Nah, ini dia jawabannya. Oke, good. Nah, mungkin biar lebih interaktif lagi, ini punya siapa nih? Punya Altaf tadi ya. Mungkin dikasih kriteria juga, misalnya kasih emoji atau emoticon. Bisa banget. Mbak, ini punyanya Rifki. Nah, jadi tadi buatin promptingnya dulu ya. Coba yang lainnya Harper. Gimana nih Harper? Harper gimana Harper? Gimana, gimana? Oke. Altaf, Rifki. Post dulu ya. Gimana bisa? Nah, di sini. Nah, buat nomor 2 di sini tadi ya Altaf. Jadi jelasin dulu nih, jelaskan cara melatih level apa nih. Nah, kan dia bingung ya, level apa. Tadi di situ di atasnya ada. Di sini kamu bilang nih, berarti level apa nih? Baca dulu di sini misalnya sebuah level dalam. Oke. Nah, jadi cara melewati level di Minecraft, Roblox dan lainnya. Jadi tapi di sini fokusnya lebih ke video tutorial. Jadi, nah ini mungkin di sini promnya juga agak salah ya. Jadi nanti kamu di sini bisa rapin juga promnya nih. Jadi gimana caranya bisa membuat video tutorial lah bahasanya buat Minecraft, Roblox dan lainnya. Jadi bisa dibilang tuh promo pertama kamu ganti aja. Jadi gimana caranya membuat video tutorial untuk Minecraft dan Roblox. Nah nanti buat segmen yang promo kedua adalah kamu detailin lagi. Kasih tahu kamu adalah seorang programmer. Kamu diminta untuk menjelaskan kepada contoh kepada orang yang sudah tua terkait cara merekam video recording Roblox dan juga game-game lainnya, let's say.
gitu. Jadi di sini ada dua kriteria ya. Mhm. Nah, ini jelasin lagi ya. Jadi cara levelnya gimana gitu. Oke, teman-teman. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini ya. Ini pas banget nih kita di jam selesai, teman-teman. Jadi buat hari ini, teman-teman kita belajar terkait namanya ini ya, lanjutan cara teknik prompting tadi, teman-teman. Nah, di sini kita belajar beberapa teknik, teman-teman. Tentunya dari teknik yang minggu lalu kita dipelajari juga. Kita belajar namanya ada zero shot di sini, teman-teman. Tentunya zero shot itu ya yang paling awal ya. Jadi zero shot, kita punya teknik zero shot namanya yang paling awal banget, itu nggak ada contoh. Kita belajar juga teknik namanya ada one shot, teman-teman, itu dengan kita memberikan salah satu contoh ya untuk dari teknik tersebut. Kita juga belajar namanya teknik terkait namanya few shot, itu adalah beberapa shot ya. Jadi bahasa itu contohnya kita kasih lebih dari satu lah di sini ya, teman-teman ya. Jadi kita berikan lebih dari satu contoh untuk tasnya. Ini ada juga namanya chain of task atau COT. COT itu berarti ya itu ya, dia lebih cocok untuk hal yang sifatnya langkah-langkah dan juga mathematical. Nah, kayak contoh misalkan ada logic atau segala macam, nah itu cocok menggunakan COT ya, teman-teman semua. Nah, terus apa lagi? Terus apa lagi habis itu? Kita juga belajar metode baru ya, teknik baru di hari ini. Kita belajar namanya ada zero COT, teman-teman, barusan tadi kita praktekin juga. Dan kita belajar juga namanya role programming, serta kita belajar juga namanya tadi adalah satu lagi uh, output formatting ya. Jadi bahasa itu kita hari ini juga belajar nge-roll ya bahasa itu. Jadi gimana caranya biar dia itu bisa lebih sesuai. Let's say si ChatGPT itu bisa sesuai, teman-teman, ngasih output yang kita pengenkan. Kayak contoh, pengen ngejelasin ke anak umur 10 tahun terkait contoh terkait apa itu internet. Contoh kalau misalnya aku jelasinnya, kita tanya ChatGPT apa itu internet, dia ngasihnya langsung ribet ya. Terdiri dari HTTP gini 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 gini, IP, terus kayak dia ngasih alamat 192 titik titik titik. Nah, tentunya tuh orang, kalau misalnya orang yang awam, let's say kayak anak-anak, itu bakal bingung, teman-teman ya. Apa ini 192? Apa ini? Siapa ini si misalkan namanya Guido van Rossum contoh gitu ya, penemunya atau gimana. Dia langsung bingung gitu. Makanya kita kasih role ya ke ChatGPT, dan juga kita kasih audiensnya siapa biar nanti ChatGPT bisa lebih segmented lah buat ngejelasin. Itu dia. Sampai sini nih mau tanyakan, teman-teman, any question? Oke, mungkin sebelum close boleh dong di summarize. Coba Friska, boleh gak Friska bantu summarize? Friska hari ini, Friska belajar apa aja nih Friska di pembelajaran hari ini? Boleh bantu jelasin? Oke, mungkin kalau Friska nggak bisa, boleh Altaf. Oke Kak, Eh, hari ini kita telah mempelajari lagi kelanjutan teknik-teknik cara prompting. Dan yang pertama, kita memiliki teknik prompting eh, zero shot, kedua one shot, ketiga few shot, dan keempat chain of thought. Dan ada beberapa additional. Tadi kita juga menggunakan cara prompting eh, output formatting. Lalu kita juga
menggunakan metode role prompting dan sepertinya itu saja, Kak. Oke. Betul banget ya. Thank you ya Altaf. Sudah bantu summarize betul banget. Jadi kita belajar teknik metode teknik ya teman-teman ya teknik cara kita bikin prompting tadi barusan disebut sama Altaf. Sama tadi aku juga ya. Tadi ada zero, one, view, chain of thought dan juga tadi barusan yang baru adalah role programming ya. Cara kita ngasih role, ada juga output formatting, and then kita juga punya namanya zero COT ya. Itu gabungan dari zero sharp dan juga chain of thought. Oke, mungkin itu aja teman-teman semua untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah join kelas kita hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan, feel free buat tanya aku aja ya, teman-teman semua. Mungkin itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas berikutnya, teman-teman. Selamat malam. Bye-bye. Thank you, Selamat Kak. istirahat.